Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Auliana Afandi. Di sini kita akan membahas materi ekosistem. Nah, ini adalah materi terakhir dari perkuliahan biologi. Definisi dari ekosistem itu sendiri adalah ekosistem merupakan suatu yang terdiri dari semua organisme yang hidup dalam suatu komunitas serta faktor-faktor abiotik yang berinteraksi dengan mereka. Ekosistem ini berkisar dari mikrokosmos seperti akuarium sehingga area yang sangat luas seperti danau ataupun hutan. Nah, terlepas dari ukuran suatu ekosistem, dinamikanya melibatkan menjadi dua proses utama, yaitu aliran energi dan siklus kimia. Energi akan mengalir melalui ekosistem, sementara materi akan berputar di dalam ekosistem tersebut. Nah, suatu ekosistem itu terikat erat dengan hukum fisika dan siklus kimia. Jadi, hukum fisika ini mengatur aliran energi dalam suatu ekosistem serta siklus kimia dalam suatu ekosistem. Hukum fisika dan kimia berlaku untuk transformasi energi dan materi dalam ekosistem, khususnya ini berkaitan dengan aliran energi. Hukum penciptaan termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun dapat diubah bentuknya. Nah, energi ini memasuki ekosistem sebagai radiasi sinar matahari, kemudian dilestarikan dan hilang dari suatu organisme sebagai panas. Untuk hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa setiap pertukaran energi meningkatkan entropi alam semesta, maka dalam suatu ekosistem konversi energi tidak sepenuhnya efisien dan sebagian energi akan selalu hilang sebagai panas. Nah, ketika kita mempelajari ekosistem, tentu erat kaitannya dengan energi, massa, serta tingkat trofik. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai organisme autotrof. Organisme autotrof ini apa sih? Organisme autotrof adalah organisme yang membangun molekul organik sendiri dengan menggunakan fotosintesis atau kemosintesis sebagai sumber energi. Kemudian ada juga organisme heterotrof di dalam suatu ekosistem itu. Organisme heterotrof ini akan bergantung pada keluaran biosintetik dari organisme lain, atau dengan kata lain dia tidak bisa membangun molekul organik sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan molekul organiknya, organisme heterotrof ini akan memakan organisme lain. Energi dan nutrisi akan berpindah dari produsen primer yang merupakan suatu organisme autotrof ke konsumen primer atau herbivor. Konsumen primer ini adalah organisme yang heterotrof. Lalu ke konsumen sekunder, ke konsumen tersier, dan seterusnya. Lalu, di dalam suatu autotrof juga terdapat detritivor atau pengurai. Nah, detritivor ini adalah konsumen yang memperoleh energinya dari detritus atau bahan organik tak hidup. Contohnya adalah prokariota dan jamur yang merupakan detritivor yang penting dalam suatu ekosistem. Dia akan melakukan dekomposisi yang menghubungkan semua tingkat trofik. Nah, ini adalah salah satu contoh transfer energi yang ada di dalam suatu ekosistem. Nah, sumber energi yang paling besar masuk ke dalam ekosistem berbentuk radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari ini akan digunakan oleh produser primer untuk membangun molekul organik yang kemudian ditransfer atau digunakan oleh konsumen primer. Lalu digunakan juga oleh konsumen sekunder, kemudian ke konsumen tersier. Nah, dari matahari ke produser primer, ke konsumen primer, dan ke konsumen sekunder, dan seterusnya, ini terdapat ketidakefisienan transfer energi yang membuat suatu energi itu terlepas menjadi panas. Nah, ini terlepas menjadi panas. Nah, detritus atau detritivor di sini adalah makhluk hidup organik yang tidak hidup ya. Detritus ini adalah makhluk hidup yang memiliki bahan organik yang sudah tidak hidup lagi atau organisme yang sudah mati. Nah, ini kemudian akan diuraikan oleh detritivor. Jadi detritivor ini memperoleh kebutuhan molekul organiknya dari detritus. Yang ini juga di dalamnya terdapat siklus kimiawi, contohnya ada siklus karbon di situ, ada siklus nitrogen yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Nah,
Energi dan faktor pembatas lainnya ini mengendalikan produksi primer dalam suatu ekosistem. Produksi primer dalam suatu ekosistem adalah jumlah energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia oleh autotrof selama periode waktu tertentu. Nah, tingkat produksi dari fotosintesis menetapkan batas pengeluaran untuk anggaran energi ekosistem. Dan jumlah radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi juga membatasi hasil fotosintesis dari suatu ekosistem. Hanya sebagian kecil energi matahari yang benar-benar digunakan oleh organisme untuk fotosintesis, dan bahkan lebih sedikit lagi yang panjang gelombangnya dapat digunakan. Nah, kalau pada ekosistem akuatik atau ekosistem air, perairan, di sini produsen primernya dikontrol dengan kedalaman laut ya. Jadi kayak laut atau danau itu kedalaman mempengaruhi penetrasi cahaya sehingga mempengaruhi produksi primer di zona tersebut. Nah, ini contoh produksi primer di ekosistem terestrial. Kalau pada ekosistem terestrial, suhu dan kelembapan akan mempengaruhi produksi primer dalam skala yang besar. Lalu, evapotranspirasi dapat mewakili kontras antara iklim basah dan iklim kering. Evapotranspirasi aktual itu merupakan air yang ditranspirasikan oleh tanaman setiap tahun dan diuapkan dari landscape. Hal ini terkait dengan produksi primer bersih, dan pada skala lokal, unsur hara tanah seringkali menjadi faktor pembatas dalam produksi primer. Jadi kalau pada produksi primer di ekosistem akuatik, itu faktor utamanya adalah kedalaman. Kalau pada ekosistem terestrial, itu suhu serta kelembapan. Nah, ini contoh ya. Ketika aktual evapotranspirasinya ini tinggi, maka yield-nya, net primary production atau hasil energi yang dihasilkan itu juga sangat besar ya. Produksi primernya juga tinggi. Contohnya adalah hutan tropis. Hutan tropis ini yang paling tinggi ininya produksi primernya. Kemudian efisiensi transfer energi antar tingkat trofik biasanya hanya 10%. Jadi produksi sekunder suatu ekosistem dalam jumlah energi kimia dalam menjalankan dalam makanan yang diubah menjadi biomasa baru selama periode tertentu itu hanya 10% ya transfernya. Contohnya misalnya gini, ini ada ulat. Ketika ulat ini memakan daun, hanya sekitar 1/6 dari energi daun yang digunakan untuk produksi sekunder. Efisiensi produksi organisme ini merupakan fraksi energi yang tersimpan dalam makanan yang tidak digunakan untuk respirasi. Contoh nih misalnya, ketika ulat ini makan daun, daun ini sebenarnya energinya tersimpan 200 joule. Yang keluar jadi feses 100 joule, yang digunakan untuk tumbuh itu 33 joule, hanya 33 joule, sementara yang 67 joule ini keluar ya sebagai respirasi seluler. Nah, dinamika aliran energi dalam ekosistem memiliki implikasi penting bagi populasi manusia. Makan daging, contohnya, merupakan cara yang relatif tidak efisien untuk menyadap produksi dari fotosintesis, karena semakin ke atas, otomatis energinya akan menjadi semakin rendah ya. Maka pertanian di seluruh dunia dapat memberi makan lebih banyak orang jika semua manusia ini cuma makan tanaman. Karena kita semua jadi konsumen primer, maka efisiensinya menjadi tinggi. Contohnya gini, pada produsen primer, ini dia menghasilkan energi sebesar 10.000 joule. Nah, kemudian konsumen primer memperoleh 1.000 joule dari situ. Lalu konsumen sekunder hanya memperoleh 100 joule, konsumen tersier hanya memperoleh 10 joule. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya ya, dalam suatu ekosistem itu selain terdapat aliran energi, juga terdapat siklus materi. Jadi siklus materi ini materi apa sih yang mengalami sirkulasi di dalam suatu ekosistem? Itu ada gas karbon, oksigen, belerang, dan nitrogen yang terjadi di atmosfer dalam siklus secara global. Kemudian ada elemen yang kurang bergerak juga seperti misalnya fosfor, kalium, kalsium. Nah, ini memiliki tingkat siklus yang lebih lokal ya. Semua elemen siklus antara reservoir ini berpindah ya dari reservoir organik dan reservoir anorganik. Contohnya misalnya ini reservoir A, ini adalah reservoir material organik material yang bisa
digunakan sebagai nutrien. Nah, ini contohnya itu makhluk hidup, organisme, detritus, kemudian mengalami fosilisasi yang mengakibatkan dia materialnya tidak bisa digunakan sebagai nutrien. Contohnya adalah minyak, kemudian batu bara gitu. Lalu materi ini akan pindah ke reservoir C. Reservoir C itu adalah material anorganik yang dapat digunakan sebagai nutrien. Contohnya misalnya tadi minyak ya. Minyak ini akan diubah bentuknya menjadi terbakar, misalnya dibakar bahan bakar minyaknya, kemudian mengakibatkan dia bisa digunakan sebagai nutrien. Contohnya misalnya jadi karbon dioksida gitu. Nah, karbon dioksida ini kemudian diserap lagi oleh makhluk hidup, misalnya tanaman. Kemudian dia akan mengalami siklus yang berlanjut siklusnya. Contohnya seperti itu ya. Nah, siklus materi yang pertama kita bahas di sini adalah siklus air. Nah, mungkin kita udah pernah membahas materi ini ya di SMP atau SMA. Jadi sekedar flashback aja. Jadi air ini terdiri dari 97% biosfer kita terkandung di lautan. Jadi air di muka bumi itu paling banyak ada di lautan. 2% di gletser dan lapisan kutub, sementara sisanya 1% itu adalah air tawar yang kita gunakan sebagai di air tanah yang kita pakai buat cuci, masak, kemudian sungai dan danau. Nah, air ini dia bergerak ya. Jadi dia di lautan mengalami presipitasi, kemudian karena adanya cahaya matahari dari presipitasi ini lama-lama memberat ya menjadi awan. Awan ini terbawa oleh angin. Angin ini berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga awannya itu pindah ke tempat lain dan mengalami presipitasi di tanah. Jadi dari evaporasi dari laut, kemudian pindah mengalami presipitasi di tanah atau hujan di tanah, kemudian dia masuk ke dalam tanah. Di dalam tanah itu ada yang namanya runoff and groundwater. Jadi air tanah itu ada juga yang bisa mengalir ke arah ke laut, kembali ke laut. Kemudian berulang lagi mengalami evaporasi. Di darat ada yang mengalami evapotranspirasi. Jadi evapotranspirasi ini adalah evaporasi dan transpirasi yang melalui tanaman ya. Jadi kayak sisa dari hasil fotosintesis contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah siklus karbon. Nah, siklus karbon ini adalah karbon adalah molekul organik yang sangat penting ya untuk semua organisme. Jadi reservoir karbon ini contohnya bahan bakar fosil, tanah, dan sedimen, serta zat-zat terlarut yang ada di dalam air. Jadi, mula-mula karbon dioksida ini dilepaskan ya. Karbon dioksida di atmosfer ini dilepaskan dari pembakaran bahan bakar fosil, kemudian dari respirasi seluler. Nah, kemudian dia dikembalikan ke bumi dengan proses fotosintesis pada tumbuhan atau fotosintesis oleh fitoplankton. Nah, setelah itu dari tumbuhan hasil fotosintesisnya ini karbonnya kemudian dikonsum atau digunakan oleh primary consumer, lalu digunakan juga oleh secondary dan tertiary consumer. Lalu primary and secondary consumer ini kemudian akan mati menjadi detritus, mengalami proses dekomposisi. Dekomposisi ini juga menghasilkan respirasi seluler dari organisme-organisme yang melakukan dekomposisi gitu. Jadi itu secara singkat tentang siklus karbon. Lalu yang selanjutnya ada siklus nitrogen. Nah, siklus nitrogen di sini nitrogen yang bentuknya N2 di atmosfer ini sifatnya unavailable ya, atau tidak bisa digunakan sebagai nutrien oleh makhluk organisme seperti tumbuhan, hewan. Oleh sebab itu, N2 atau N2 di atmosfer ini harus diikat terlebih dahulu oleh nitrogen fixing bakteria atau bakteri pengikat nitrogen. Nah, bakteri pengikat nitrogen ini kemudian mati misalnya mengalami dekomposisi, akan didekomposisi oleh dekomposer. Selain bakteri pengikat nitrogen yang ada di atmosfer, ada juga bakteri pengikat nitrogen yang ada di
tanah yang dia mengubah N2 menjadi NH3. Nah, proses ini namanya amonifikasi. Jadi dia membuat amonia ya. Nah, kemudian dia diubah lagi menjadi NH4. Nah, NH4 ini sifatnya available ya. NH4 ini di tanah sifatnya available, bisa digunakan oleh tumbuhan. Jadi NH4 ini kemudian akan diserap oleh tumbuhan, dari tumbuhan. Kemudian nitrogen ini akan digunakan untuk membentuk molekul organik yang kemudian dimakan oleh hewan atau primary consumer. Dan ini primary consumer-nya akan ketika mati akan didekomposisi, yang dekomposisinya ini akan menghasilkan NH4. Nah, dari NH4 ini ada juga bakteri yang bisa mengubahnya menjadi NO2-, namanya nitrifikasi prosesnya. Jadi dari amonia atau dari NH4 ini mengalami nitrifikasi oleh bakteri nitrifikasi menjadi NO2-. Dari NO2- diubah lagi menjadi NO3-. NO3- ini kemudian didenitrifikasi oleh bakteri tertentu yang membuat dia berubah lagi menjadi N2 atau nitrogen bebas yang ada di atmosfer. Nah, ini salah satu proses perjalanan panjang bagaimana nitrogen bersiklus ya dalam suatu ekosistem. Nah, nitrogen ini merupakan salah satu komponen yang penting ya buat makhluk hidup karena dia adalah bagian penyusun protein dan DNA. Nah, ini adalah siklus fosfor. Fosfor merupakan penyusun utama asam nukleat, fosfolipid, dan ATP. ATP itu adalah energi. Jadi, satuan energi dalam suatu makhluk hidup itu namanya ATP atau adenosin trifosfat. Nah, untuk fosfat sendiri, bagiannya fosfor itu ya bentuk organik yang paling penting adalah fosfat atau PO43-. Karena PO43- ini sifatnya available, bisa digunakan oleh tanaman untuk membentuk molekul organik. Jadi ketika bisa digunakan oleh tanaman, maka secara otomatis konsumen lainnya juga bisa menggunakan dengan cara memakan tanaman tersebut. Nah, jadi kita mulai dari sini ya. Di sini tanaman dan makhluk hidup dia akan mengalami dekomposisi ketika sudah mati oleh dekomposer. Kemudian dekomposer ini akan mengeluarkan ya PO43- ya. PO43- ini dikeluarkan oleh dekomposer melalui proses yang namanya leaching. Nah, PO43- ini akan dimakan oleh plankton, bisa juga dia mengalami sedimentasi. Nah, ketika dia mengalami sedimentasi, dia ada yang bisa mengalami geologic uplift atau naik ke atas ya, sedimennya itu naik ke atas, kemudian masuk lagi ke tanah dengan melalui perairan. Nah, dari ini ya, dari plankton tadi ini, plankton ini bisa dekomposisi lagi menjadi PO43- lagi gitu. Ya, sampai di sini dulu materi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui link yang ada di Fiklas maupun Siakadu. Jadi, kalian bisa mempelajari materi ini terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan diskusi di Fiklas dan Siakadu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.